Oke, selamat datang. Ini kita sedang menguji satu ATS sinkronasi zero crossing sebelum dikirim. Kapasitasnya menggunakan cetak gigi ini. Kontaktor 40 ampere continue, peaknya 63 ampere, atau totalnya ini 12 kilowatt untuk kontaktornya. Tapi di sini pemesanan baru 5000 watt, tapi sudah dipasang kontaktor yang besar. Langsung aja kita uji perpindahan. Ini akan saya lepas. Ini beban output setelah ATS. Sebentar, ini kendor, kabelnya ada yang putus. Nah, ini beban sudah dihandle oleh inverter. Kemudian PLN akan saya kembalikan. Nah, terdengar suara perpindahan tapi lampunya tidak berkedip. Saya lepas lagi untuk PLN-nya. Nah, lampu tidak berkedip, saya kembalikan. Kita lihat gelombangnya agak lebih besar. Saya lepas PLN. Nah, gelombangnya tetap stabil, saya kembalikan lagi. Ada jeda 5 detik. Nah, untuk kembali ke PLN. Sekarang kita lihat perpindahan perpotongannya. Ini saya kembalikan ke PLN. Oke, ya ada delaynya, nanti menunggu stabil dulu. PLN masuk, kemudian nanti berpindah. Ya, kita bisa lihat di sini perpindahan zero crossingnya. Nah, ini kelihatan lebih besar. Ini tegangan perpindahannya ada di sini. Nah, bisa dilihat ini pas titik zero crossing di sini. Nah, ini gelombang lebih besar, gelombang PLN. Dari kiri, pertama tadi inverter lebih rendah, kemudian PLN lebih tinggi. Oh, kebalik, ini PLN masuk, kembali ke PLN. Ya, betul, ada perbedaan tegangan antara PLN dan inverter. Ini zero crossingnya. Kemudian kalau PLN nya saya lepas, perpotongannya akan seperti apa. Bentar, ini kabelnya kendor karena belum dipersiapkan untuk osiloskopnya. Sebentar, ini PLN padam. Oke, ini PLN nya seperti ini. Ini karena beban, tidak ada beban, jadi perpindahannya ada percikan. Kita ulangin. Bebannya kan cuma lampu, jadi kalau pakai osiloskop dia kadang spike petir. Ini ketika pemadaman PLN, karena belum ada kapasitor di situ, jadi di sini saat perpindahan alat ukurnya agak-agak lompat-lompat. Nah, tapi tetap pindahnya itu di tengah. Nah, perpindahannya tetap di tengah, baik dari PLN ke inverter maupun dari inverter ke PLN. Ini saya masukkan lagi untuk PLN nya. Belum kelihatan, saya ulangi. Masukkan lagi PLN nya. Ini mbok shoot ora iki mau. Ini ya, di sini perpotongannya. Nih, ini zero crossingnya tepat di sini. Baik PLN ke inverter maupun inverter ke PLN. Zero crossing pas di tengah, pas titik 0.
Jadi saat perpindahan kontaktor tidak mengalami beban kejut. Jadi daya terus dilanjutkan secara zero crossing dan sinkronasi. Oke, di zoom out. Ini kabelnya agak kendor-kendor. Ini di mbok ketoke kabeh ora? Ketok. Oh iya wis. Kene zoom out. Coba. Kaya ngopo? Oh, kamera cedak wae. Oke. Ini kontaktornya, ini terminalnya sama ya seperti di ATS bawaan. Ini ada 6 terminal, yang 2 ini inverter, yang 2 ini PLN, kemudian yang ini ke rumah. Tapi yang ini tidak dipasang karena hanya dipakai trigger untuk kontaktornya. Kontaktor terminalnya di sini juga sama seperti konfigurasi yang atas. Tadi balik-balik gue sing video jebalik sing apa sing nonton. Ini sama, ini inverter, kemudian yang tengah 2 ini PLN, yang 2 ini ke rumah. Sama seperti di sini. Jadi ini cuma dimanfaatkan relaynya untuk men-trigger coil kontaktornya. Tetap akan zero crossing. Kemudian terminal baterai di sini kabelnya kecil aja, nggak perlu besar-besar, nanti dihubungkan ke baterai. Lebih bagus ini sambung langsung ke terminal baterai, jadi nggak perlu nebeng inverter, karena inverter itu udah biasanya dia nggak stabil. Kalau kedeteksi perangkat nanti dianggap nggak stabil tegangannya. Jadi ini langsung kabel kecil aja ke terminal baterai. Kemudian ini bisa dilihat di gambar diagram. Ada sensor PV nya juga bisa dilihat di diagram, tapi sekarang simulasi untuk UPS tadi perpindahan. Ini bisa PLTS. Ini selengkapnya nanti ada di video-video selanjutnya. Sama seperti versi ATS tanpa kontaktor. Tegangan batas bawah, tegangan batas atas, gimana batas atas memindah ke inverter dan batas bawah kembali ke PLN, tegangan baterai 52,2. Sekarang inverter yang sedang digunakan. Ini indikator PLN, ini panel surya, ini charger, dan ini apa ya lagi. Oke, sekian dulu untuk testing sebelum dikirim. Terima kasih orderannya lewat Tokopedia. Oh ya, ini setting batas bawahnya tetap masih di Dreamport, cuman nambah kontaktor aja. Oke, salam Sandi Inverter.